Oke, mari kita lanjutkan pembuatan sistem perpustakaan kita ke tahap yang selanjutnya. Jadi sebelumnya telah kita buat gitu ya copy-nya atau greeting-nya supaya aplikasi kita itu interaktif dengan si user. Dan juga telah kita buat list menu atau list fitur yang ada di dalam sistem kita. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah bagaimana sih fitur-fitur ini bisa kita gunakan gitu ya, bisa kita pilih nantinya mau gunain fitur yang mana, mau aksi yang mana, input data atau lihat data atau edit. Nah, kita kan sebelumnya telah saya jelaskan bahwasannya kita tidak menggunakan button gitu ya, animasi atau hover atau slide-slide yang ada di aplikasi-aplikasi lain. Di sini kita menggunakan sistem number, yang mana ketika kita memilih sebuah fitur atau menu, kita menggunakan angka gitu ya. Misalnya input data buku, kita masukkan angka 1, maka akan masuk ke fitur input data buku. Oke, begitu imajinasinya, mari kita terapkan dalam codingan. Oke, tentunya ketika sistemnya meminta kita untuk memilih, dia akan menyediakan pertanyaan gitu ya, atau setidaknya kalimat gitu ya, pilih menu. Nah, jadi di sini si user akan langsung tahu gitu ya, pilih menu berdasarkan angka. Teman-teman juga bisa menulis di sini berdasarkan angka gitu ya, tapi saya yakin si user akan tahu gitu ya tanpa kita menulis pun. Oke, pilih menu. Nah, di sini kita sebagai user akan menginputkan gitu ya, inputin sebuah angka mulai dari 1 sampai 7 ini gitu ya. Nah, di C++, ketika kita menginput atau si user menginput sebuah string ataupun sebuah number, akan kita menggunakan sin gitu ya, sin. Nah, sin di sini maksudnya kita mau memasukkan karakter apa gitu. Nah, sebelum itu kita mendeklarasikan dulu ya variabelnya gitu. Variabel pilihan menu ini, angka pilihan menu ini. Jadi variabelnya itu bentuk datanya atau tipe datanya itu integer, kita kasih nama A. Nah, kita input A ini gitu ya. Oke. Nah, setelah A ini kita input, sistem akan mencocokkan gitu ya, mencocokkan misalnya dia input data atau angka 1, maka cocoknya angka 1 itu ya input data buku. Kalau si user menginput angka 5, maka dia akan masuk ke fitur peminjaman buku. Nah, untuk itu kita menggunakan switch case gitu ya. Jadi ini akan codingan ini akan membuat sistem kita memilih sesuai dengan apa yang si user input gitu ya. Misal switch A, karena A ini angka yang kita input, kemudian kita buat seperti ini, lalu case di dalamnya. Nah, jika 1, maka jika user memilih angka 1, maka kan dia akan masuk ke input data buku. Nah, kita mau menampilkan apa sih di input data buku ini? Nah, coba kita cout-kan dulu ya, cout input data buku. Nah, kita tuliskan ini masuk di input data buku. Oke, kita inline-kan. Oke, selanjutnya case 2. Case 2, jika angka 2 dia masuk kemana gitu ya. Cout. Habis itu ini masuk di lihat data buku. Kita buat seperti ini semua ya, supaya kita tahu fungsi pilihan menunya ini berjalan gitu ya. Kemudian case 3, kita buat cout lagi. Cout ini masuk edit data buku. Habis itu yang lain jangan lupa. Oke, kita kopas aja biar cepat, jadi ada 7 kan. Sekali lagi. Oke,
kita buat ini jadi case 4, ini 5, ini 6, ini 7. Kita ganti, kalau 7 kan cari buku, masuk ke cari buku. Kemudian kalau 6 itu pengembalian, kalau 5 itu peminjaman, kalau keempat itu hapus ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa di break, karena case suite itu ada breaknya gitu ya, setelah kita menulis case-case-nya. Oke, jadi seperti ini. Kita coba apakah ini ada error atau tidak. Oke, kita lupa titik koma ya. Jadi ada peringatan kalau ada errornya di bawah ini, apa maksudnya. Ini error accepted ini titik koma. Jadi ini kurang titik koma. Jadi kita tambah. Langsung saja kita coba. Oke, seperti ini ya, input data buku. Jadi udah ada nih pilihan menu. Jadi kita tinggal masukkan angka mana gitu ya. Misalnya angka 1. Oke. Wah, ini banyak ya. Kenapa bisa banyak seperti ini? Oke. Kita seharusnya setiap setiap case itu di break ya, bukan di bawahnya. Oke. Salah ya. Hapus yang bawah, kita masukkan di setiap nih. Break, habis itu break, habis itu break lagi. Jadi kalau tidak di break itu si switch case itu akan langsung menjalankan semua case yang ada gitu ya. Oke, seperti ini. Coba kita ulangi. Oke, langsung misal kita pilih 1. Nah, udah masuk di fitur ini, masuk di input data buku. Oke, balik lagi. Coba kita pilih yang angka 6. Angka 6 itu masuk ke pengembalian buku. Oke, pilih menu kita udah bisa ya, udah jalan. Oke, kita cukupkan. Kita lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya kita akan melanjutkan ke fitur utamanya, yaitu fitur pertama, input data buku.